Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Hari ini Ibu akan berikan panduan untuk pembuatan web. Pertama Ibu share screen dulu. Eh, Kamu buat folder. Nah, caranya buat folder tahu ya. Pertama siapkan folder, misalkan Ibu tulis tugas. Folder ini berfungsi untuk menyimpan semua file HTML, CSS, dan file-file pendukung untuk pembuatan website kita. Klik, kemudian buka Notepad. Buat kode untuk HTML, kamu bisa lihat modelnya seperti yang di layar. Kemudian kita simpan. Nah, pada saat kita menyimpan, kita harus memberi nama dia dengan indeks huruf kecil semua, titik HTML, letakkan di folder yang sudah kita buat tadi. Perhatikan penulisan file name-nya ya. Kemudian save. Ke file manager kita akan melihat file HTML kita. Kalau kamu menyimpannya benar, maka di sini akan keluar dengan ikon browser. Kalau laptop kamu misalnya pakainya Microsoft Edge, dia akan keluarnya ikon Microsoft Edge. Nah, di sini dia pakai Chrome. Ibu klik 2 kali, kita klik 2 kali ya untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil pembuatan web kita tadi. Yang berikutnya, kita akan membuat ini, kamu lihat ya, di sini ada 3 menu. Home, desain proses, dan produk. Kita akan membuat menu navigasi. Contohnya seperti blok kelas kamu ya. Sebentar Ibu. Saya lihat dulu. Nah, ini bisa lihat punyanya Kak Bagas Akbar Fadilah ya. Di sini dia ada 4 produk. Ada 4 menu maksud Ibu. Nah, kita cukup bikin 3 aja. Yang kita akan buat adalah home, desain proses, dan produk. Nah, di sini bentuknya masih dalam daftar keterangan, makanya kita tadi pakai LI. Untuk membuat 3 file ini supaya bisa diklik, ini kan nggak bisa kita klik ya. Kalau kamu lihat di sini, ini kalau misalnya Ibu klik, kita ke desain proses, dia akan pindah ke halaman desain proses. Kalau ke produk, kita juga akan pindah ke halaman produk. Nah, kita akan membuat supaya dia bisa di link ya, bisa di link. Gimana caranya? Kita masuk ke text editor index tadi. Kemudian di sini kita masukkan di LI-nya. Untuk hyperlink itu kita pakai, nah kodenya adalah ahref. Ya, kita pakai ahref. Kenapa indeks HTML? Karena kita tadi menyimpan ini, file ini yang pertama home, itu dengan indeks titik HTML nama filenya. Ya, kemudian kita tutup dengan /a. Perhatikan cara penutupan di dalam struktur penulisan HTML ya. Masih ingat kan? Kita tutup yang pertama, kemudian yang terakhir. Kemudian yang kedua juga sama. Kita ketik ahref. Nah, di sini tergantung nama file yang kamu buat. Kalau yang pertama ini harus indeks HTML ya, karena dia standar. Tapi kalau untuk desain proses atau menu lainnya, ini terserah. Misalnya Ibu nanti akan buat file dengan nama dp.html. Kemudian ini tambahkan /a. Ini sama ya. Ini Ibu kasih nama, misalkan produk. Kalau sudah kita save, kemudian ini coba kita refresh. Nah, kalau dia sudah berbentuk seperti ini kalau kita arahkan ada tanda tangan seperti ini, berarti dia sudah link ya, bisa kita klik.
Nah, tuh dia home ke situ. Kalau desain proses, your file couldn't be access karena kita belum bikin filenya. Nah, untuk membuat tiga menu file ini, untuk membuat tiga menu ini, maka kita harus membuat tiga menu file HTML ya. Kalau kita lihat tadi di sini, kita baru bikin satu. Ya, nanti kita harus bikin dua lagi untuk DP sama produk. Yang berikutnya, kita akan mencoba untuk membuat file CSS ya. Masih ingat nggak buat CSS? Kalau misalkan eh, HTML itu kan untuk kerangkanya ya. Tapi kalau misalnya kita mau kasih warna backgroundnya itu warna apa, kemudian kita mau ngatur layoutnya seperti ini misalkan, nah navigasinya misalnya berbentuk tiga dan dia letaknya posisinya inline sejajar, maka kita akan mengaturnya di dalam CSS. Buka Notepad kembali, kemudian buat file baru, ya. Kemudian masih ingat untuk CSS, CSS itu dia ditandai oleh tanda kurung kurawa ya. Kalau misalnya HTML itu dengan tag, ini tag, lebih kecil lebih besar ini tag. Tapi kalau CSS itu dengan kurung kurawa. Misalkan kita mau kasih warna backgroundnya itu warna pink ya. Ini tinggal kita masukkan pink, titik koma. Kemudian taruh di sini karena nanti kita bisa menambahkan untuk elemen lainnya, untuk fitur lainnya maksud Ibu. Kemudian kita save-nya di folder yang sama, tapi di sini kita kasih nama dengan styles.css. Ya, ini kita kasih namanya styles.css aja. Kemudian kita save. Sekarang kita coba refresh. Warna backgroundnya pink nggak? Oh, belum. Kenapa? Karena kita belum membuat si HTML-nya ini supaya bisa ngebaca file style. Ya, gimana caranya supaya si indeks HTML ini bisa membaca file styles ini? Maka kita harus menambahkan yang namanya di sini itu adalah link rel. Link rel sama dengan style sheet karena kita mau merujuk ke dokumen style sheet. Kemudian kita akan mengambil file dari styles.css ini ya, dari ini nih, dari ini. Sini. Ini kemudian kita save. Kita coba refresh. Nah ya, dia warnanya udah pink. Kalau sudah, maka nanti kita tinggal copy file index ini untuk membuat dua file HTML lainnya. Ini kamu tinggal Ctrl A, kemudian Ctrl C, file new tab ini buat halaman kedua ya nanti. Ini kita buat halaman kedua. Kita kasih nama dp, dp titik html. Ya, kemudian buat lagi yang baru. Ini buat produk titik html. Nah, ini boleh kamu tulis ya biar untuk supaya kita tahu ya ini punya aslinya siapa. Jadi kita tambahkan ini untuk menu produk. Ini boleh juga ditambahkan di bawah body. Ini untuk menu desain proses. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Ini adalah indeks. Kalau kita ke desain proses, nah kelihatan ya. Jadi nanti ini untuk konten desain proses. Kalau kita klik produk, maka dia akan ke menu produk. Nah, sekarang kalau sudah, gimana nih caranya kita ngatur? Misalkan kita ingin bikin dia ini inline ya, sejajar, maka kita kemana? CSS ya, kita ke CSS. Nah, menu navigasi ini kita tambahkan tag yang namanya tag nav ya. Di bawah body kita tambahkan nav untuk mengetahui bahwa kita akan membuat menu navigasi. Nanti tambahkan kedua file lainnya ya di DP dan di produk nanti juga perlu ditambahkan.
Kemudian ini kita save. Kemudian di style CSS kita buat untuk navigasinya ya, kita navigasi. Nah, itu kan tadi dia pakainya UL kan. Di sini kita masukkan sebentar, type style. Coba kita ke menu. Oh, dia masih pakai list type. Nah, list, list, style, list style, type. Nah, oke. Nah, hilang ya. Titik-titiknya tuh udah hilang. Jadi, ini kan tadi daftar keterangannya nih, list-list ini udah kita hilangkan dengan di sininya. Ya, jadi nanti kamu tinggal tambahkan nih, DP-nya kan kita belum nih. Nah, DP-nya masih titik-titik kan. Jadi nanti di DP HTML nih harus ditambahkan NAP, di produk juga harus ditambahkan NAP. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen supaya dia tuh letaknya inline atau sejajar ya, makanya ini list-listnya ini supaya sejajar, maka kita perlu mengganti di CSS-nya itu menambahkan elemen yang namanya nav URLI karena listnya yang mau kita ganti. Ya, kita buat displaynya jadi inline. Inline itu untuk sejajar. Ya, kita lihat. Nih, dia udah sejajar. Oke. Nah, kalau kita misalnya mau masukkan teks, kamu tinggal memasukkan teks aja di indeks. Ini misalkan di halaman setelah menu, ya misalkan di setelah menu ini kamu ingin perkenalan kan ya, kita perkenalan menu di menu home ini kamu cukup menuliskan perkenalan untuk kelompok, job desk-nya apa, kemudian produk yang akan kalian buat itu apa. Ini Ibu kasih contoh aja, tapi nanti kamu buat sendiri ya. Kontennya kontennya itu kamu buat narasinya dulu nanti. Masih ingat ya H1 itu untuk judul ya. Kalau misalnya mau bikin kalimatnya, ini misalnya hmm, ya, isi sendiri ya nanti. Nah, supaya misalnya kamu nulisnya itu, misalnya gini ya, saya save dulu. Nah, di sini ya kelihatan. Kalau misalnya kamu tulisannya tuh pengen ini panjang gitu kan, misalnya ini panjang gitu. Tapi kamu pengen dia ada di bawah. Ya, kamu pengen pindah baris, terus kamu nulisnya kayak gini. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini seperti apa. Dia pindah baris enggak? Enggak, dia tapi dia panjang terus. Nah, bagaimana caranya supaya eh, dia ini pindah di sininya? Maka kamu harus menambahkan yang namanya pre ya. Pre ini preformatted. Jadi nanti tulis apa yang kita tulis di text editor itu akan sama seperti tampilannya. Nah, ya, kelihatan garisnya. Oke, sampai sini aja. Silahkan diisi. Untuk menu home, ini adalah perkenalan kelompok. Kemudian nanti di desain proses ini dimasukkan gambar. Dan di produk ini tinggal di embed untuk programnya ya. Bisa berupa screen, jangan screenshot ya. Link, link Google Drive ataupun link kalau misalnya kamu pakai Scratch itu link Scratch-nya kayak gini ya. Kayak kakak Kasmi ini dia bikin, nah ini dia nuliskan. Di home-nya dia nulis seperti ini misalkan. Nah, ini dia menambahkan musik jadi kamu boleh bisa nambahin musik. Kemudian di about us-nya, nggak usah ya, kita kan nggak bikin about us ya. Desain prosesnya ini bisa pakai Canva dalam bentuk PPT ataupun infografis. Kemudian nanti di produknya ini bisa langsung di link ke
scratch-nya. Nah, ini kalau misalnya kita mainkan lagi ya, misalnya ini, wah, ibu mainkan. Oh ya, nah seperti itu ya. Jadi orang lain bisa langsung main. Kalau misalnya kamu bikinnya di Python, maka eh, masukkan link untuk ke Google Drive-nya. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.